Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala inna Allah ta'ala la yakbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia dengan cara merenggut, tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh lalu ditanya persoalan agama dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan agama tersebut, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang ke-36 daripada kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur. Yang bertepatan hadis ini sangat selaras, sangat sinkron, sangat bertepatan dengan momen yang dirayakan di malam ini menyambut ungkapan tasyakur kemenangan Republik Indonesia 17 Agustus. Mudah-mudahan para pahlawan kita mendapatkan imbalan dan ganjaran dari Allah, dan mudah-mudahan negeri kita diberikan kemakmuran oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibni Umar, yaitu anak daripada Amr ibn al-As, ya, yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, gala beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, la yakbidul ilma, tidak akan melenyapkan ilmu, tidak akan mengangkat ilmu menjadi hilang, menjadi pudar. Biqabdil ulama, dengan cara dicabutnya para ulama. Hatta idalam yubqi aliman, sehingga jikalau di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, orang akan mengangkat seorang orang yang bodoh menjadi pemimpin. Saudara Al-Imam Nawawi, beliau pernah berkata, sesungguhnya yang dimaksud dari hadis ini bukan berarti ilmu yang sudah ada di hati-hati orang alim Allah angkat, tapi maksud sesungguhnya ilmu diangkat dengan orang-orang alim tersebut meninggal dunia. Apalagi orang alim tersebut bukan hanya jasanya bagi muridnya, tapi bagi warga masyarakat Republik tersebut. Dengan matinya atau meninggalnya orang alim tersebut, seakan-akan ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa? Ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi, yang diwarisi melalui para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, sehingga jikalau seorang yang alim meninggal dunia, di Pancoran orang alim meninggal, di Jakarta Timur meninggal, Jakarta Barat, di Jakarta habis orang alimnya meninggal dunia, maka mau tidak mau harus ada pemimpin
sementara pemimpinnya semuanya tidak mengerti soal agama, sehingga manusia menjadikan pemimpin-pemimpinnya semuanya bodoh, buta dengan agama. Na'udzubillahimin. Saudara, hadis ini kata ulama disebutkan turunnya ketika haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasul, Hajjatul Wada. Sehingga kata ulama, hadis ini menandakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman diantaranya ulama meninggal dunia semua. Sudah tidak ada lagi ulama. Dalam riwayat Imam Muslim, yataqarrab zaman. Yang pertama, tanda-tandanya dekat kiamat, waktu cepat. Dari maghrib ke isya cepat. Dari isya ke subuh cepat. Dari subuh ke zuhur cepat. 1 hari rasanya cepat. 1 minggu, 1 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua kata ulama dalam hadis Rasul, yakbidul ilm, ilmu dicabut dengan meninggalnya para alim ulama, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis malam ini. Yang ketiga, tadharul fitan, fitnah merajalela di mana-mana, muncul fitnah demi fitnah. Wa yulqis syuha, sifat pelit merajalela di tubuh manusia. Orang lebih perhatian kepada orang lain daripada keluarganya. Wa kathratul haraj, pembantaian manusia di mana-mana. Ini termasuk tanda hari kiamat. Saudara, ketika ilmu ini diangkat oleh Allah, maksudnya ulama meninggal dunia. Kalau ulama sudah meninggal dunia, ini bumi menjadi gelap, kebodohan merajalela, sunnah Rasul pun menjadi pudar dan padam. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya saudara hadirin, kalau ada orang alim meninggal dunia, hati seseorang tadi tidak merasa sedih, tidak merasa ditinggalkan, biasa-biasa saja. Orang itu masuk dalam hadisnya Rasul, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik, munafik, munafik. Barang siapa yang tidak merasa sedih dengan matinya orang alim, berarti orang itu orang munafik, 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 kata Rasulullah SAW. Saudara, dalam Al-Quran Allah bersumpah, wan najmi idha hawa, demi bintang jikalau sudah mulai gelap. Maksudnya bintang gelap yaitu para ulama meninggal dunia, apalagi ulamanya daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dalam suatu hadis, mautul alimi musibatun la tujbar, wa thulmatun la tusad, wa najmun tumis, wa mautu qabilatin aisaru indallah min mauti alimin. Rawahu Darqutni wa ghairi. Kematian orang alim itu bencana yang tidak bisa ditutup-tutupin, dan kebocoran yang tidak bisa ditambal, dan padamnya bintang-bintang. Kata Nabi, 1 kampung meninggal dunia lebih berat matinya 1 orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata 1 kampung nih, atau 1 kota Jakarta ini meninggal dunia, tidak ada apa-apanya kata Nabi dibandingkan 1 orang yang alim. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau pernah berkata, mautu alf abid, 1000 orang yang ahli ibadah meninggal dunia. Ghaimun bil laili shaimun bin nahar, yang kalau malam tahajud, siangnya puasa. 1000 orang meninggal dunia, ahwanu indallah min mauti alimin basirin bi ahkamillah. Lebih enteng itu semua daripada meninggalnya 1 orang alim yang ngerti halal dan haram, yang mengamalkan ilmunya. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan haul. Guru kita tercinta Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa haul yang kedua. Subhanallah, orang tersebut bisa kita yakini masuk dalam kategori hadisnya Rasulullah SAW, yang dikatakan meninggalnya 1 orang ini lebih berat daripada 1 kampung orang meninggal dunia. Idza matal alimu sawwarallahu bi'ilmi fi qabrihi yu'nisuhu ila yaumil qiyamah wa yadra'u anhu hawamul ardi.
Ini orang alim kalau meninggal dunia, beliaunya senang. Dalam kuburnya senang. Sampai kata Nabi, orang alim kalau meninggal dunia, berkat ilmu yang dahulu dia amalkan, yang dia sebarkan, Allah terus hibur di alam kuburnya sampai hari kiamat. Bahkan satu ekor cacing pun tidak akan menyentuh kulit dan tubuhnya. Ini orang alim. Makanya kalau ada orang yang tidak merasa kehilangan dengan matinya orang alim, berarti orang munafik. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya, ma'asyil hadirin rahimakumullah, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Hatta idza lam yubqi aliman, jikalau sudah di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, maka yang dijadikan pemimpin orang-orang yang bodoh. Bukan pemimpin hanya urusan dunia, tapi urusan agama. Dia dijadikan kiai, dia dijadikan ustadz, dia dijadikan orang yang dianggap pinter tapi nggak ngaji. Tidak ngerti ilmu fikih, tidak ngerti ilmu hadis, tidak ngerti ilmu tajwid, sehingga orang tersebut memimpin dengan kebodohannya. Akhirnya fadallu wa adallu. Fasu'ilu, dia ketika ditanya fa'aftau, dengan mudah memberi fatwa orang. Ini haram, ini halal, padahal nggak ngerti hukumnya. Ya, dikarenakan dua hal. Yang pertama kejahilan, bodoh. Yang ketiga takaburan, sombong, malu kalau dibilang nggak bisa. Sehingga dengan mudah pertanyaan apapun pasti bisa dijawab. Tidak bersandar kepada Allah, nggak ada kalimat wallahu a'lam. Padahal Allah ajarkan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ahlul kitab pada ribut, ini orang-orang yang tidur, ashabul kahfi berapa ratus tahun pada ribut, akhirnya pada bertengkar. Katakan Allah utus seorang nabi, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa galil. Katakan wahai nabi yang diutus saat itu, sesungguhnya hanya Allah yang paling tahu bilangannya, mereka hanya mengira-ngira. Jadi selalu harus menyandarkan segala sesuatu kalau kita tidak tahu dengan kalimat wallahu a'lam. Jangan main asal jawab, sehingga masuk dalam hadis Rasul fadallu wa adallu. Kalau orang jawab soal agama ngikuti hawa nafsunya bukan atas dasar ilmu, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Betul? Kita lihat bagaimana saudara hadirin, Allah ajarin kita agar selalu mengucapkan Allahu a'lam. Sahabat Nabi adabnya luar biasa. Kalau ditanya tentang sesuatu, jawabannya apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Saudara, ilmu ada tiga. Kata Imam Ibnu Umar, ilmu itu ada tiga. Yang pertama kitabun natik, yaitu Al-Quran. Kitab yang dijadikan sandaran untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua sunnatun madiyah, sunnahnya Nabi yang telah lalu, yang terus kita amalkan. Yang ketiga al-kalimah la adri aw la a'lam. Yang ketiga ilmu itu seseorang mengatakan saya tidak tahu, kalau betul-betul dia tidak tahu, tidak malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Jadi kalimat Allahu a'lam ini kalimat yang sangat penting, yang tidak pernah ditinggalkan dari zaman dahulu. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda, sesungguhnya beliau mengatakan kalau ada orang alim mengatakan kalimat wallahu a'lam, sedikit pun makomnya dia tidak jatuh, tidak mengurangi kedudukan dia di hadapan Allah. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau anda ditanya soal agama, walaupun anda tahu, ingat tempat anda di sorga atau di neraka kalau anda salah jawab. Kalau anda yakin betul, jawab. Tapi kalau anda masih ragu, jangan jawab. Jawaban anda satu kalimat lalu dilaksanakan oleh orang, menyebabkan anda dipanggang ratusan tahun dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Al-Imam Ali bin Abi Thalib selalu berkata sambil megang dadanya, wa barda ala kabdi, wa barda ala kabdi. Senangnya saya punya hati, senangnya saya punya hati. Sahabat tanya, wa madzaka ya Amir Mukminin, kenapa wahai Amir Mukminin senang dada kamu? Beliau menjawab, faqala an yus'ala ar-rajulu
fima la ya'lam fayaqulu wallahu a'lam. Saya senang kalau ada orang ditanya, dia tidak tahu, dengan cepat dia jawab wallahu a'lam, hati saya ikut senang dan gembira. Berarti orang tersebut selamat. Saudara, yang berkata kalimat wallahu a'lam kalau tidak tahu bukan ulama saja. Kata Imam Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in, muridnya Sayyidina Ali, muridnya Sayyidina Umar, muridnya Sayyidina Abi Dzar, muridnya Imam Ibn Mas'ud, bertemu dengan 120 sahabat Rasul. Beliau selalu berkata, saya itu kalau tanya sahabat Nabi satu orang, dia nggak pernah jawab langsung, melainkan dia bilang wallahu alam, coba kamu tanya sama dia lebih tahu. Ditanya sama yang satu lagi, jawabannya sama, muter sampai kembali kepada orang yang pertama, baru dijawab. Al-Imam Malik bin Anas, pimpinan mazhab, ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. 40 pertanyaan agama Imam Malik, pimpinan mazhab radhiyallahu ta'ala anhu warda, yang dijawab cuma 4. Selebihnya wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, kayak orang bodoh padahal orang alim. Sehingga kata ulama, kalau Anda tahu ilmu ditanya, jawaban Anda wallahu a'lam, Anda tidak dosa. Karena memang betul yang paling tahu hanyalah Allah. Imam bin Mas'ud berkata, lau aftan nas an kulli masuil fahuwa majnun. Kalau ada orang setiap ditanya soal agama berani langsung ngasih fatwa, berarti itu orang gila. Berarti itu orang gila. Ditanya apa aja dia tahu. Ditanya apa aja dia tahu. Imam Malik 40 pertanyaan, yang dijawab cuma berapa? Cuma 4. Tafwidan ilallah azza wa jal, ya, ungkapan untuk menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Tahu. Saudara, waktu berjalan cepat. Mungkin ini udah tanda akhir zaman. Jadi saya tidak panjang-panjang. Oleh karena itu, mari dengan Allah takdir malam ini kita ditakdir menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang manfaat, yang sebagaimana telah dilalui oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, yang kita yakini yang kaum muslimin insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Terakhir saudara, orang yang mati syahid, kata Nabi, dia bisa ngasih syafaat. Jadi pahlawan, dia bisa ngasih syafaat, apalagi dia beriman, memperjuangkan agama Allah. Meninggal dunia jadi pahlawan, dia dikasih mandat boleh memberi syafaat kepada orang lain. Ini pahlawan biasa membela agama Allah, mungkin dengan pedangnya atau tombaknya saat itu. Bagaimana jikalau pahlawannya itu ulama? Yushfa'u yaumal qiyamati salasatun, di hari kiamat yang bisa ngasih syafaat 3 orang. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada, kata Rasul. Yang bisa ngasih syafaat di hari kiamat 3. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Dia bisa memberi syafaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat untuk kita daripada syafaat Rasulullah, dari syafaat orang-orang alim, dari syafaat aulia wassalihin, dan negeri kita diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.